Tiba-tiba, sebuah bola kertas menghantam kepalanya, disusul tawa keras dari Sari, gadis populer yang selalu memimpin kelompoknya untuk mengolok-olok Aisyah karena penampilannya yang tomboy dan sikap pendiamnya. "Hei, anak aneh, kamu pikir bisa sembunyi di sini?" ejek Sari, membuat seluruh kelas tertawa, tapi tak ada yang tahu bahwa 10 tahun kemudian, Sari yang sama itu akan menyelamatkan hidup Aisyah dari ancaman keluarganya sendiri. Aisyah, gadis berusia 20 tahun saat itu merasa hatinya hancur. Ia bukan hanya diintimidasi karena gaya berpakaiannya yang maskulin, kaos longgar, celana jeans robek, dan sepatu sneakers usang, tapi juga karena rahasia yang ia simpan rapat, ketertarikannya pada sesama perempuan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, menjadi lesbian bukanlah pilihan yang mudah. Keluarga Aisyah, orang tua konserati dari kelas menengah di Jakarta, sering kali mengingatkannya tentang harapan mereka, menikah dengan pria baik-baik, punya anak, dan menjalani hidup normal. Tapi Sari, dengan rambut panjang bergelombangnya, makeup sempurna, dan aura percaya diri, seolah menjadi simbol dari segala yang Aisyah benci dan diam-diam kagumi. Hari itu, setelah kelas berakhir, Aisyah berlari ke kamar mandi kampus, air mata mengalir. Ia berdiri di depan cermin, memandang wajahnya yang bulat dengan mata coklat gelap, berpikir mengapa ia harus berbeda. "Kenapa aku seperti ini?" gumamnya. Saat ia keluar, Sari sudah menunggu di koridor, dengan teman-temannya yang tertawa. "Mau lapor ke dosen?" "Coba saja, tak ada yang percaya kamu," kata Sari sambil menyodorkan wajahnya dekat sekali. Aisyah mundur, tapi dalam hati ia merasakan campuran marah dan tarikan aneh yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah awal dari mimpi buruk kuliahnya. Tahun-tahun berikutnya di kampus berlalu dengan pola yang sama. Sari, anak seorang pengusaha kaya di Jakarta Selatan, selalu menemukan cara untuk membuat Aisyah merasa kecil. Dari mengirim pesan anonim di grup kelas yang mengejek orientasi seksual Aisyah yang dicurigai, hingga memblokirnya dari acara sosial. Aisyah, yang berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, bekerja paruh waktu di KAI untuk biaya kuliah, tak punya waktu untuk balas dendam. Ia fokus belajar, lulus dengan nilai bagus, dan meninggalkan kampus tanpa pamit pada siapapun. Akhirnya bebas, pikirnya saat menerima ijazahnya. 10 tahun kemudian, tahun 2020 genep, Aisyah berusia 30 tahun, bekerja sebagai psikolog di sebuah klinik kesehatan mental di Jakarta Pusat. Hidupnya stabil, meski rahasia orientasinya masih tersembunyi dari keluarga. Ia punya pacar rahasia, seorang wanita bernama Lina, tapi hubungan itu penuh tekanan karena Lina ingin terbuka, sementara Aisyah takut. Suatu malam saat Aisyah pulang kerja, telepon berdering. Itu ibunya, Bu Ratna, dengan suara panik. "Aisyah, ayahmu tahu tentang kamu dan Lina." Dia marah besar. "Dia bilang akan datang ke apartemenmu malam ini." Aisyah terpaku. Bagaimana ayahnya tahu? Ternyata saudara laki-lakinya, Budi, yang konserati dan sering kali memantau media sosial Aisyah, menemukan foto ambigu yang diposting Lina. Ayah Aisyah, Pak Hadi, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beragama, melihat itu sebagai aib keluarga. "Kamu harus pulang sekarang, atau ayah akan memaksa," kata ibunya. Aisyah panik, tapi sebelum ia bisa berpikir, pintu apartemennya diketuk keras. Ia mengintip dari lubang pintu, bukan ayahnya, tapi sekelompok pria asing, mungkin dikirim oleh keluarga untuk mengobati dia, seperti cerita-cerita horor yang ia dengar tentang konversi paksa di masyarakat. Dengan jantung berdegup kencang, Aisyah mundur, mencari ponselnya untuk memanggil polisi. Tapi sebelum itu, pintu terbuka paksa. Pria-pria itu masuk, berteriak, "Kami dari keluargamu. Kamu harus ikut kami untuk disembuhkan." Aisyah berteriak, tapi tak ada yang mendengar di apartemen sepi itu. Saat salah satu pria mendekat, tiba-tiba suara lain bergema, "Berhenti. Jangan sentuh dia."
Itu Sari muncul dari balik pintu dengan tas kerja di tangan dan ekspresi marah. Sari yang sekarang berusia 28 tahun bekerja sebagai pengacara hak asasi manusia di Irma terkenal, mendorong pria itu mundur. Ini pelanggaran hukum. Saya panggil polisi sekarang. Pria-pria itu ragu melihat Sari yang tegas dengan setelan jas hitamnya, rambut pendeknya yang rapi, dan aura otoritas. Mereka mundur, mengancam, ini urusan keluarga, tapi Sari tak gentar. Setelah mereka pergi, Aisyah ambruk di lantai, menangis. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu tahu? Tanyanya. Sari duduk di sampingnya, menghela napas. Aku tinggal di apartemen sebelah. Aku dengar keributan. Dan aku tahu tentangmu sejak lama. Makan aku untuk masa lalu. Malam itu mereka berbicara panjang. Sari menceritakan bagaimana ia sendiri berjuang dengan identitasnya. Di kuliah, ia membuli Aisyah karena takut pada perasaannya sendiri, ketertarikan pada perempuan yang ia tekan demi memenuhi ekspektasi keluarga kaya. Setelah lulus, Sari pergi ke luar negeri, belajar hukum, dan kembali sebagai advokat untuk komunitas HUD. Aku berubah karena melihat diriku di cerminmu, katanya. Aisyah terkejut, tapi dalam hati ia merasakan kehangatan aneh. Ini adalah awal dari pertemuan tak terduga yang akan mengubah hidup mereka. Keesokan harinya, Aisyah menghadapi keluarganya. Ayahnya datang ke klinik, marah. Kamu bawa aib bagi keluarga. Kami akan kirim kamu ke pesantren untuk disembuhkan, teriaknya. Aisyah gemetar, tapi Sari muncul lagi sebagai pengacaranya. Pak, ini hak asasi. Anda tak bisa memaksa, kata Sari tegas. Debat sengit terjadi, dengan ayah Aisyah mengutip nilai-nilai agama dan masyarakat, sementara Sari membela dengan undang-undang Indonesia yang mulai melindungi hak minoritas. Aisyah merasa terpecah, cinta pada keluarga kebebasan dirinya. Konflik semakin dalam saat Lina, pacar Aisyah, mengetahui kehadiran Sari. Lina cemburu menuduh Aisyah punya perasaan lama pada Sari. Dia pembulimu. Kenapa sekarang dia pelindung? Tanya Lina marah. Aisyah bingung karena memang di masa kuliah ia pernah diam-diam mengagumi Sari. Ini menjadi momen introspeksi, apakah ia memakan masa lalu demi masa depan. Sementara itu, Sari menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Ayahnya, seorang pengusaha properti terkenal di Jakarta, mendengar tentang keterlibatannya dalam kasus HUD. Kamu bawa malu keluarga. Berhenti bela orang-orang seperti itu, bentaknya saat makan malam keluarga di rumah mewah mereka di Kemang. Sari dengan mata tajamnya menjawab, ayah, ini hak manusia. Aku tak bisa diam. Tapi dalam hati ia ragu apakah ia siap kehilangan warisan keluarga demi keyakinannya. Aisyah dan Sari mulai bertemu lebih sering, bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman. Mereka minum kopi di kai kecil di Tamrin, berbagi cerita. Aisyah menceritakan bagaimana ia pertama kali sadar orientasinya Disma saat jatuh cinta pada sahabat perempuannya, tapi menyembunyikannya karena takut diusir dari rumah. Masyarakat kita bilang ini dosa, katanya pilu. Sari mengangguk, aku juga. Di kuliah, aku bully kamu karena aku takut pada diriku sendiri. Aku lihat kamu berani jadi diri sendiri, meski sederhana, dan itu bikin aku iri. Hubungan mereka mendalam, tapi penuh konflik. Suatu hari, Budi, saudara Aisyah, menghadang Sari di parkir Irma. Jauhi adikku. Kamu yang bikin dia seperti ini, ancamnya. Sari tak mundur, tapi malam itu ia mendapat ancaman telepon anonim. Ia curiga itu dari keluarga Aisyah atau bahkan kelompok radikal yang anti di Indonesia. Ini berbahaya, gumamnya, tapi ia tetap melindungi Aisyah. Lina merasa terancam, memaksa Aisyah memilih. Aku atau Sari, katanya di apartemen Aisyah. Aisyah menangis, Lina, Sari cuma teman. Dia selamatkan aku. Tapi Lina pergi, meninggalkan Aisyah sendirian.
Ini menjadi titik balik, Aisyah mulai mempertanyakan perasaannya pada Sari. Apakah ini balas dendam masa lalu atau cinta baru? Di sisi lain, Sari menghadapi kasus besar di pengadilan, membela seorang lesbian yang diusir keluarga. Kasus itu mirip dengan Aisyah, membuat Sari semakin terlibat emosional. Saat sidang, demonstran anti berunjuk rasa di luar gedung, melempar batu dan berteriak slogan kebencian. Sari keluar dengan kepala tegak, tapi hatinya terluka. Masyarakat kita masih jauh dari penerimaan, katanya pada Aisyah nanti malam. Aisyah, terinspirasi, mulai terbuka pada pasiennya di klinik. Ia bantu seorang gadis muda yang struggle dengan identitasnya. Kamu tak sendirian, katanya, tapi ini membuatnya dipecat oleh bos yang konservatif. Klinik ini tak mau kontroversi, kata bosnya. Aisyah kehilangan pekerjaan, tambah tekanan finansial. Sari menawarkan bantuan kerja di Irmaku. Kita butuh psikolog untuk kasus hak asasi. Aisyah ragu tapi setuju. Di sana mereka bekerja sama, tapi kedekatan itu memicu rumor. Rekan Sari mulai bergunjing, Sari terlalu dekat dengan kliennya. Ini membuat Sari dihadapkan pilihan karir seperasaan. Konflik memuncak saat ayah Aisyah mengajak keluarga besar berkumpul di rumah mereka di Depok. Kita harus selamatkan Aisyah, katanya. Mereka rencanakan intervensi, bahkan hubungi dukun untuk pengobatan. Aisyah tahu dari ibunya yang diam-diam beritahu. Ya panik, hubungi Sari. Aku takut, katanya. Sari datang, tapi ini jebakan. Saat tiba, pria-pria dari sebelumnya muncul lagi, kali ini dengan ayah Aisyah. Kamu juga. Kalian berdua sakit, teriak ayah. Sari dan Aisyah dikurung di ruangan, dihadapkan pada terapi paksa oleh seorang ustadz yang diundang. Ustadz itu ceramah panjang tentang dosa, membuat Aisyah menangis. Sari berdebat, ini bukan dosa, ini cinta. Mereka lolos berkat Sari yang diam-diam rekam percakapan dan ancam sebar ke media. Tapi kerusakan sudah terjadi, Aisyah trauma, hubungannya dengan keluarga retak permanen. Setelah kejadian itu, Aisyah dan Sari semakin dekat, tapi penuh rasa bersalah. Aisyah merasa bertanggung jawab atas masalah Sari. Karena aku, karirmu terancam, katanya saat mereka jalan di Monas, menghindari keramaian. Sari tersenyum, tidak, ini pilihanku. Aku lelah hidup bohong. Tapi masyarakat tak diam, berita tentang Sari sebagai advokat menyebar di media sosial. Hashtag boykot Sari trending dengan komentar kebencian dari netizen. Wanita seperti ini merusak moral bangsa, tulis salah satu. Sari kehilangan klien, Irma mempertimbangkan pemecatan. Ayahnya memutus hubungan, kamu bukan anakku lagi. Aisyah, tanpa pekerjaan, mulai volunteer di komunitas di Jakarta. Di sana, ia bertemu banyak cerita mirip, wanita yang diusir, dipaksa nikah, atau bahkan dianiaya. Ini membuka matanya pada isu sosial lebih luas. Kita harus berjuang, katanya pada Sari. Hubungan mereka berubah romantis secara perlahan. Suatu malam hujan di apartemen Sari, mereka berbagi kisah masa kecil. Sari cerita bagaimana ia pertama kali suka perempuan di sekolah, tapi ditekan ibunya untuk jadi gadis sempurna. Aisyah peluk dia, dan untuk pertama kali, mereka berciuman, momen penuh emosi, tanpa gairah berlebih, hanya kelegaan. Tapi Lina kembali ingin balik. Aku salah, Aisyah. Aku tak mau kehilanganmu. Ini ciptakan segitiga cinta. Aisyah bingung, Lina yang aman atau Sari yang penuh risiko. Ia pilih Sari, tapi Lina tak terima, sebar rumor bahwa Sari manipulasi Aisyah sejak kuliah. Rumor itu sampai ke keluarga Sari, membuat ayahnya marah besar. Ia hubungi media, bocorkan masa lalu Sari sebagai bully. Anakku berubah karena pengaruh buruk, katanya. Sari hancur, ini balas dendam. Aisyah hadapi keluarganya lagi. Ibunya, Bu Ratna, diam-diam dukung. Aku tak mau kehilanganmu, nak, katanya saat bertemu rahasia.
Tapi ayah tetap keras. Pilih keluarga atau gaya hidupmu. Di tengah itu, Sari dapat kasus baru, seorang wanita lesbian yang bunuh diri karena tekanan sosial. Ini buat Sari depresi, pertanyakan pilihan hidupnya. Apakah worth it? Tanyanya pada Aisyah. Mereka putuskan pergi ke Bali untuk istirahat, tapi di sana, mereka dihadang kelompok lokal yang anti. Pergi dari sini, teriak mereka saat melihat Aisyah dan Sari bergandengan. Ini jadi konfrontasi isi kecil, membuat mereka luka ringan. Kembali ke Jakarta, Aisyah sadar, cinta mereka tak bisa disembunyikan selamanya. Ia tulis surat terbuka di blog, cerita pengalaman bully dan perubahan. Ini viral, tapi bawa ancaman lebih besar. Ancaman datang dari kelompok radikal. Sari dapat surat ancam, hentikan atau mati. Mereka laporkan ke polisi, tapi respons lambat. Ini urusan pribadi, kata petugas. Aisyah dan Sari semakin kuat bersama. Mereka ikut demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Di sana, mereka bertemu aktivis lain dapat dukungan. Tapi di rumah, ayah Aisyah sakit karena stres. Ini karenamu, kata Budi. Aisyah kunjungi ayah di rumah sakit. Ayah, aku tetap anakmu, katanya. Ayah diam, tapi air mata jatuh. Ini momen rekonsiliasi parsial, tapi tak penuh. Sari Manuhile dipecat dari Irma. Ia buka praktik sendiri, fokus pada kasus minoritas. Ini panggilanku, katanya. Hubungan mereka diuji saat Lina kembali dengan bukti Otolama Sari bully Aisyah. Lihat, dia tak berubah, katanya. Aisyah ragu, tapi Sari jelaskan itu masa lalu. Aku bayar dengan penyesalan. Mereka hadapi debat etis, apakah memakan bully benar. Aisyah pilih ya, karena melihat perubahan Sari. Konflik puncak, keluarga Sari ajak pertemuan. Ayahnya tawarkan uang untuk Sari tinggalkan Aisyah. Ambil dan hidup normal. Sari tolak, cintaku tak dijual. Malam itu serangan terjadi. Mobil Sari dirusak dengan cat lesbi mati. Mereka takut tapi tetap bersama. Aisyah putuskan terbuka sepenuhnya. Ia ikut podcast cerita kisahnya. Ini buat masyarakat terbagi dukungan kebencian. Dalam gelombang dukungan, Aisyah dan Sari bangun komunitas. Mereka adakan workshop psikologi untuk bantu banyak orang. Tapi harga dibayar mahal. Aisyah kehilangan kontak dengan Budi, Sari dengan keluarganya. Mereka pindah ke apartemen baru, lebih aman. Suatu hari, ayah Aisyah hubungi. Aku salah. Aku tak mau kehilanganmu. Mereka bertemu, pelan-pelan rekonsiliasi. Sari dan Aisyah rencanakan masa depan, mungkin adopsi, atau tinggal di luar negeri. Tapi mereka pilih tetap di Indonesia, berjuang. Cerita berakhir dengan mereka berdiri di balkon, memandang Jakarta. Dari bully ke pelindung, siapa sangka, kata Aisyah. Sari tersenyum, cinta mengubah segalanya. Apakah benar bahwa memakan masa lalu selalu membawa kebahagiaan, atau justru risiko yang tak sepadan?